Tidak ada yang dapat menjaga benteng dari musuh kecuali dengan menjaga pintu dan gerbang. Ya, benteng itu serta segala celahnya. Jangan sampai celah itu dimasuki musuh. Wajib kita jaga. Nah, makanya menjaga hati dari godaan syaitan itu hukumnya wajib, Pak. Wajib. Makanya dan seseorang tidak dapat menjaga hatinya, ya, dari syaitan kecuali dengan mengetahui jalan masuknya. Nah, makanya dari itu mengetahui jalan masuk syaitan ke dalam hati juga wajib kita harus mengetahui. Nah, jalan-jalan dan pintu masuk syaitan itu, ya, adalah sifat-sifat hamba itu sendiri, dan itu sangat banyak. Akan tetapi kita hanya akan membahas, ya, beberapa pintu utama yang merupakan gerbang besar yang tidak menjadi sempit oleh kebanyaknya tentara syaitan laknatullah. Apa itu? Di antara pintu utama adalah marah dan syahwat. Dalam Al-Quran surah Al-Imran Allah menerangkan kepada kita apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fi sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian memenuhi ampun Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi yang telah dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa, yaitu orang yang menginfakkan hartanya di Allah SWT baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarahnya. Ini kata Allah SWT, dia marah, dia sebetulnya mampu untuk melepaskan kemarahannya, tapi dia tahan kemarahannya itu. Nah, dalam hadis diterangkan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang pengen nanti, ya, barang siapa yang mampu menahan kemarahannya, maka nanti di akhirat, utamanya apa? Di akhirat itu nanti kita dipanggil sama Allah di hadapan seluruh makhluk manusia, dipanggil. Masya Allah, Pak, ini karakter ini nanti boleh diamalkan, ya, segera diamalkan, ada utamanya. Nanti kita dipanggil Allah SWT, terus dihadapkan kepada seluruh makhluk, ditaruh, ya, nih, terus di samping itu, di depan panggung itu ada bidadari cantik, Pak. Untuk apa? Allah perintahkan kepada orang yang mampu menahan marah tadi, tolong kamu pilih bidadari ini yang cocok untuk anda untuk nikahin. Masya Allah, Pak. Mau nggak, Pak? Makanya bersahabat di dunia ini, sabarlah, tahan marah dulu, iya, nanti manfaatnya besar di akhirat, Pak. Percaya nggak, Pak? Ini Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Keutamaan orang mampu menjaga kemarahan. Makanya jangan sampai kemarahan ini berlarut-larut, dan hendaklah kita berusaha nih, pantas nggak saya marah ini? Apa yang saya marahkan? Gitu, ya. Apa menyebabkan saya marah? Kalau saya marah, apa manfaatnya? Iya. Makanya orang yang mampu menahan kemarahannya, maka nanti dia berbahagia nanti di akhirat. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت
fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Bapak-bapak, kaum muslimin wal musliman Allah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang terlimpah kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita pada detik ini yang paling berharga dan bagi kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan keluang waktu kita untuk bagaimana mempersiapkan kepergian kita meninggalkan dunia yang fana ini menuju Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Dan alhamdulillah kita pada saat ini sudah masuk pada tanggal 2 Zulhijjah. Betul? Hah? 1 sekarang. Ini maghrib nih. Maghrib udah 2. Iya, ada masa maghrib nih. Berarti 2. Ya? Jadi hitungannya maghrib. Udah makan. Beda lagi di jam 12. Ya. 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 Iya. Kita berlepas di perbedaan. Yang penting saat ini kita berada di hari-hari terbaik. Lihat Pak, kita saat ini berada di hari-hari terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Ketika kita beramal saleh pada hari itu adalah amal yang paling Allah cintai, apapun bentuk amal saleh itu. Makanya bersyukur ketika kita mendapatkan hari-hari terbaik itu. Nah, makanya dalam hadis itu tidaklah hari di mana Allah mencintai amal soleh itu kecuali hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wal jihad? Sampai jihad nilai pahalanya terkalahkan dengan hari itu. Masya Allah. Ini maknanya apa? Ini nikmat yang Allah berikan kepada hambanya dan teristimewa kepada umat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya berbahagialah kita mendapatkan hari-hari terbaik itu. Tapi sebaliknya, ketika ada orang yang mengisi hari yang Allah berikan hari terbaik itu diisi dengan kemaksiatan, maka dia melakukan kemaksiatan yang dahsyat sekali di sisi Allah SWT. Makanya detik ini kita salat, tadi salat maghrib, ba'diyahnya, duduk majlis ilmu, ini kebaikan-kebaikan, dan kita berada di posisi hari terbaik itu, maka bersyukurlah kita nikmat itu yang kita dapat. Ada orang yang lalai, ada orang yang nggak kenal dengan hari terbaik itu. Kenapa nggak kenal? Karena dia nggak mau duduk di ta'lim, dia nggak mau cari tahu tentang keutamaan amal-amal pada hari-hari yang Allah berikan itu. Dan amal-amal yang hari-hari itu kita isi dengan apa? Banyak berzikir. Makanya suatu riwayat mengatakan Abu Hurairah bersama Ibnu Umar ketika sudah memasuki hari pertama di bulan Zulhijjah, beliau sengaja pergi ke pasar, Pak. Ke pasar, ngapain? Untuk mengajak orang-orang berada di pasar itu untuk bertakbir. Masya Allah, luar biasa Pak, semangatnya. Dan sehingga apa? Penduduk pasar itu ketika Abu Hurairah dan Ibnu Umar ketika bertakbir mengikuti apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah, apa diikuti oleh orang-orang pasar. Masya Allah, luar biasa. Kenapa? Karena keutamaannya. Makanya berarti di sini perlu kita catat bahwa ada amalan yang banyak yang kita lakukan itu ketika pada hari itu adalah diantaranya berzikir kepada Allah SWT. Apa zikirnya? Bentuk kalimat pengagungan, membesarkan Allah SWT, baik takbir, tahmid, tahlil. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan apa? Ahabbul kalami ila Allah arba'. Ada 4 kalimat yang Allah paling cinta, kalimat itu. Ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir.
Ini kalimat yang Allah cintai kalimat itu. Ketika ada hambanya mengucapkan kalimat itu, maka Allah mencintai. Nah, makanya ini penting. Ada berikutnya, ada amalan-amalan berikutnya, kita dianjurkan untuk berpuasa. Berpuasa di siang hari, gitu ya. Nah, ada lagi amalan yang lain. Pokoknya diisi amal-amal soleh secara global, ya. Amal soleh yang kita kerjakan itu bernilai di sisi Allah, amal yang paling Allah cintai. Nah, baiklah. Pada hari ini, saat ini, pertemuan ini kita akan membahas tentang melanjutkan kajian kitab apa namanya, Al-Bahrul Ra'iq, ya, fi Zuhri wal Raqaiq, ya, tentang bagaimana keadaan hati, ya, masalah tentang hati ini dan bagaimana para ulama membagi hati itu. Perlu kita ketahui kedudukan hati bagi anggota tubuh itu seperti seorang raja yang memegang kendali atas bala tentaranya yang seluruhnya tunduk di bawah perintahnya, dan dia dapat menggunakan tentaranya itu sesuai dengan kehendaknya. Maka seluruh anggota tubuh berada di bawah kendali dan kekuasaannya. Nah, darinya lah diperoleh istiqamah maupun penyimpangan. Akal anggota tubuh, ya, akan mengikuti apa yang ditetapkan oleh hati itu, baik ia itu keteguhan ataupun sebaliknya, baik dia taat ataupun lalai, ya. Makanya dikendalikan oleh hati. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan apa? Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal mudghah. Mudghah itu segumpal darah. Idza salahat, apabila segumpal darah itu salahat, salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah tubuh tersebut. Ya. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau dia rusak, maka rusaklah tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, ialah hati. Nah, berarti ini kalau kita lihat itu berarti hati itu segumpal darah, ya. Nah, seluruh anggota tubuh miliknya, tunduk terhadap apa yang diperintahkan olehnya, mengikuti seluruh petunjuk yang datang dari hati itu. Makanya tidak ada amal perbuatan yang dapat berjalan tanpa didasari maksud dan niat hati. Nah, hatilah yang bertanggung jawab atas segalanya. Karena setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Nah, oleh karena itu perhatian dalam perbaiki hati ini dan meluruskannya merupakan hal pertama yang menjadi prioritas kita. Ya, orang-orang yang beriman meniti jalan kebenaran. Ya, yang meniti jalan kebenaran, dia harus memprioritaskan bagaimana hatinya tertata dengan baik. Kita periksa penyakit-penyakit. Ya, kalau terdapat penyakit segera obati. Gitu ya. Segera obati. Kenapa? Karena akan menyangkut nanti masalah ibadahnya. Makanya ketika musuh Allah, iblis laknatullah, mengetahui bahwasanya poros titik pusat dan tumpuan adalah hati, ia mendatangkan bisikan-bisikan pada hati. Dia tahu syaitan itu. Nah, tetapi ketika
hati itu dihadapkan kepada Allah, hati itu ditujukan hanya kepada Allah SWT, maka insya Allah hati itu akan selamat. Makanya di dalam sebuah firman Allah SWT, Allah juga mengatakan apa? Inna ibadi laysa lak alaihim sultan. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku. Tidak ada kuasanya. Ya, hamba seperti apa? Hamba yang betul-betul menjaga hatinya. Nah, berkaitan dengan hati ini, ketika hati disifati dengan sifat hidup dan kebalikannya, maka berdasarkan sifat tersebut, hati dijelaskan para ulama terbagi kepada 3 bagian. Ya. Yang pertama, ada istilahnya qalbun salim, qalbun atau qalbun sahih. Ya, qalbun salim atau qalbun sahih itu hati yang sehat, hati yang selamat. Nah, yang kedua, qalbun mayit, hati yang mati. Dan yang ketiga namanya qalbun marid. Marid itu hati yang sakit. Nah, kita lihat satu persatu tentang hati ini. Nah, yang pertama kita lihat qalbun sahih atau qalbun salim, hati yang selamat atau yang sehat itu yang mana seseorang tidak dapat selamat di akhirat nanti kecuali orang diberikan hati tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 88 sampai 89, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu yauma, pada hari itu, la yanfa'u, tidak bermanfaat lagi, nggak ada bermanfaat lagi, malun, harta, wala banun, anak-anak yang lahir, ya, nggak ada manfaat lagi, illa, kecuali man, orang, atallah, mendatangi Allah SWT dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat. Nah, Allah langsung menyebutkan namanya qalbun salim. Nah, salim berarti menjadi selamat, sebuah sifat yang tetap baginya. Seperti kata alim, mengetahui, qadir, berkuasa, dan juga ia merupakan kebalikan dari kata marid, yang sakit, ya, saqim, lemah, atau alil, yang cacat, gitu. Nah, hati yang selamat yaitu hati yang selamat dari segala syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, serta dari segala perkara syubhat yang bertentangan dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Makanya ia selamat dari beribadah kepada selain Allah. Ini hatinya, ya, masya Allah, ya. Makanya kalau hati yang selamat ini, ketika dia beribadah ikhlas, ketika dia mendapatkan nikmat akan lahir sifat syukur, ketika dia mendapatkan ujian lahirlah sifat sabar, ketika dalam kondisi dia kalau dalam kondisi hidupnya zuhud, wara, ya, qanaah, merasa cukup, itu hati, lahirlah sifat-sifat yang mulia. Itu kalau hati yang selamat. Tawakal, nah, ini masya Allah. Dan dia, hati itu akan terhindar dari segala hal yang mengandung penyakit. Nah, itu hati yang selamat tuh. Nah,
Begitu juga hati yang selama ini ketika dia berhadapan dengan Nabi SAW, dia tunduk kepada sunnah Rasulullah SAW. Itu hati selamat. Ya, walaupun sesuatu yang bertentangan dari pendapatnya, ya, ketika dia berhadapan dengan sunnah Nabi SAW, dia aman, tenang bersama sunnah Rasulullah SAW. Tetapi hati yang sakit, coba kita lihat. Nah, itu bahaya. Nah, kita lihat ayat yang kedua, qalbun mayit. Ya, qalbun mayit ini hati yang tidak memiliki kehidupan, mati, nggak hidup lagi, nggak hidup, mati. Ia tidak mengenal Rabbnya, tidak pula beribadah kepadanya sesuai dengan yang diperintahkan, dicintai dan dari Rasulullah Ta'ala. Bahkan dia mengikuti syahwat dan kenikmatannya walaupun di dalamnya terdapat murka dan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak memperdulikan apakah Rabbnya ridha atau murka, dia nggak peduli. Tuh, mati. Apakah Allah mencintai atau murka, dia nggak peduli. Hawa nafsunya lebih berpengaruh baginya daripada keridhaan Rabbnya. Makanya dia tenggelam dengan kecintaan yang sangat kepada dunia dan terhijab dirinya untuk menghadap akhirat. Ini bahaya. Makanya walaupun dia mendengar, tapi sebetulnya dia tuli. Walaupun dia punya mata, tapi sebetulnya dia buta. Gitu ya. Ini bahaya. Ini mayit. Nah, kalau pemilik hati yang mati tadi kita berteman dengan dia, bahaya, Pak. Nah, ini bahaya. Bergaul dengan pemilik hati ini penyakit, bersahabat dengannya racun, dan berkumpul dengannya adalah kebinasaan. Ini bahaya. Makanya Pak, kalau ada orang, contohnya ini, kita punya tetangga, sahabat, tapi dia nggak sholat, nggak kenal sholat, nggak kenal masjid, nggak kenal Quran, apalagi ngaji, nggak kenal dia, mau berdekat dengan dia, gitu. Bahaya, Pak. Dia congkak, dia sudah mabuk dengan urusan dunianya, bahkan kenal sama orang tuanya pun nggak kenal. Bahaya. Buktinya dia sibuk dengan urusan dia, dunianya. Orang tuanya sakit, nggak pernah ditengok, bahkan ditelepon. Bahaya. Nah, kalau orang yang berteman dengan dia ini bahaya. Nah, yang ketiga, qalbun marid. Qalbun marid ini sakit, yaitu hati yang masih hidup namun memiliki penyakit. Dimiliki dua unsur yang menggerakkannya. Ada kalanya dia digerakkan oleh sang satu, ada kalanya digerakkan oleh yang lain, gitu ya. Ketika suatu sisi mengalahkan yang lain, dalam hati tersebut terdapat cinta. Kalau sementara cinta ada, tetapi di sebalik yang lain, adapun dia masih tergiur dengan urusan-urusan yang lain, ya. Nah, hati ini, ya, hati seperti ini diuji oleh dua panggilan. Panggilan menyerukan kepada Allah dan Rasulnya serta di akhir, dan panggilan yang menyerukan kepada kemaksiatan. Nah, hati yang pertama, hati yang hidup dan subur. Hati yang kedua, hati yang kering dan mati. Dan hati yang ketiga adalah hati yang sakit, yang ada kalanya lebih dekat kepada keselamatan dan ada kalanya lebih dekat kepada kehancuran. Nah, kan makanya posisi kita hatinya di mana nih? Gitu. Makanya sahabat radhiyallahu anhu membagi hati pada 4 bagian. Nah, ini sahabat Nabi, namanya Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Ia mengatakan hati itu ada 4, kata beliau. Yang pertama, hati yang bersih, di dalamnya terdapat lentera yang bersinar, itulah hati orang-orang mukmin. Yang kedua, hati yang tertutup, itulah hati orang-orang kafir. Yang ketiga, hati yang terbalik, itulah hati orang-orang munafik. Ia mengetahui kemudian mengingkari, ia melihat kemudian dia menjadi buta. Yang keempat, hati yang memiliki 2 unsur, unsur keimanan dan unsur kemunafikan.
Hati adalah milik unsur yang mendominasi. Nah, makanya Allah ini perlu kita ketahui supaya kita yang sampai ini masuk kategori yang mana kita. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di dalam Al-Quran itu tentang menceritakan tentang orang Yahudi, ya, orang Yahudi itu wa qalu qulubuna gulf, dan mereka berkata hati kami tertutup. Gulf, ada gulf. Nah, dan perkataannya hati yang mangkus terbalik itu hati yang maktub, apa, makbub. Makbub itu terbalik ya, telungkup, atau markus, terbalik. Nah, seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 88, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu." Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang munafik itu? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Ya. Nah, ikhwanullah, perlu kita ketahui, jalan-jalan masuk syaitan itu ke dalam hati. Jadi makanya kata hati itu seperti benteng, Pak. Dan setan adalah musuh yang ingin masuknya untuk memiliki dan menguasai benteng itu. Nah, tidak ada yang dapat menjaga benteng dari musuh kecuali dengan menjaga pintu dan gerbang, ya, benteng itu serta segala celahnya. Jangan sampai celah itu dimasuki musuh. Wajib kita jaga. Nah, makanya menjaga hati dari godaan syaitan itu hukumnya wajib, Pak. Wajib. Makanya dan seseorang tidak dapat menjaga hatinya, ya, dari syaitan kecuali dengan mengetahui jalan masuknya. Nah, makanya dari itu mengetahui jalan masuk syaitan ke dalam hati juga wajib kita harus mengetahui. Nah, jalan-jalan dan pintu masuk syaitan itu, ya, adalah sifat-sifat hamba itu sendiri. Dan itu sangat banyak. Akan tetapi kita hanya akan membahas ya beberapa pintu utama yang merupakan gerbang besar yang tidak menjadi sempit oleh kebanyaknya tentara syaitan laknatullah. Apa itu? Di antara pintu utama adalah marah dan syahwat. Ya. Ini marah itu pintu gerbang untuk masuk syaitan, untuk dalam hati kita. Ini marah ini bencana bagi akal. Apabila tentara akal lemah, tentara syaitan akan menyerang. Makanya setiap kali manusia marah, maka syaitan akan mempermainkannya seperti seorang anak yang sedang bermain dengan bola. Nah, ini marah, Pak. Makanya apa namanya, al-ghadab itu, marah itu dari syaitan. Makanya marah itu harus terorganisasi. Marah yang seperti apa ini? Coba ada marah yang diperintahkan, yang mengandung pahala besar, ya. Tetapi ada yang marah mengandung dosa, dan itu pintu syaitan. Nah, makanya agama kita ini mengajarkan ketika kita marah dalam kondisi berdiri, maka segera duduk segera. Ini contohnya berantem nih, berdiri, duduk, ada reaksi marah lagi, udah tidur, cari tempat tidur. Maksud pas tidur masih ada teriakan kemarahan lagi, udah segera ambil air wudhu, ya, ambil air wudhu. Makanya Pak, ini luar perjuangan untuk mengendalikan marah. Makanya dalam agama kita itu
Ada orang yang mampu marah tapi dikendalikan marahnya, ini masya Allah ada keutamaan besar. Ini ciri karakter dari orang-orang bertakwa. Dalam Al-Quran surah Al-Imran Allah menerangkan kepada kita apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fi sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian memenuhi ampun Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi yang telah dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa, yaitu orang yang menginfakkan hartanya di Allah SWT baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarahnya. Nah, ini kata Allah SWT, dia marah, dia sebetulnya mampu untuk melepaskan marahnya, tapi dia tahan kemarahannya itu. Nah, dalam hadis diterangkan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang pengen nanti, ya, barang siapa yang mampu menahan kemarahannya, maka nanti di akhirat, utamanya apa? Di akhirat itu nanti kita dipanggil sama Allah di hadapan seluruh makhluk manusia, dipanggil. Masya Allah Pak, ini karakter ini nanti boleh diamalkan, ya, segera diamalkan, ada keutamanya. Nanti kita dipanggil Allah SWT, terus dihadapkan kepada seluruh makhluk, ditaruh, ya, nih, terus di samping itu, di depan panggung itu ada bidadari cantik Pak. Untuk apa? Allah perintahkan kepada orang yang mampu menahan marah tadi, tolong kamu pilih bidadari ini yang cocok untuk anda untuk nikahin. Masya Allah Pak. Mau nggak Pak? Makanya bersahabat di dunia ini, sabarlah, tahan marah dulu, iya, nanti manfaatnya besar di akhirat Pak. Percaya nggak Pak? Ini Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, keutamaan orang mampu menjaga kemarahan. Makanya jangan sampai kemarahan ini berlarut-larut, dan hendaklah kita berusaha, nih, pantas nggak saya marah ini? Apa yang saya marahkan? Gitu ya. Apa menyebabkan saya marah? Kalau saya marah, apa manfaatnya? Iya. Makanya orang yang mampu menahan kemarahannya, maka nanti dia berbahagia nanti di akhirat. Masya Allah. Nah, begitu juga apalagi pintu syaitan. Pintu utama syaitan itu hasad dan ketamakan. Semakin tamak seorang hamba terhadap harta, dia akan semakin dibutakan dan ditulikan oleh ketamakannya itu. Cahaya kebijaksanaan adalah cahaya yang dapat mengetahui pintu syaitan. Nah, makanya apabila ia ditutupi oleh rasa hasad, ya, dan ketamakan, ia tidak dapat melihatnya. Maka ketika itulah syaitan mendapatkan kesempatan. Dihiasilah bagi orang yang tamak segala sesuatu yang membahayakannya pada syahwat, walaupun perkaranya mungkar dan keji. Makanya Rasulullah SAW bersabda mengenai orang yang tamak tadi, kata Rasulullah apa? Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin fa'afsada laha min hirsil mar'i 'alal mal wa syarafi lidini. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang riwayat Tirmizi, ya, dua serigala lapar, ya, lihat, dua serigala yang lapar dilepas menyerang seekor kambing. Kerusakannya tidak melebihi ambisi seorang untuk memperoleh harta dan kemuliaan yang merusak agamanya. Ya, ini tamak, ya. Makanya ini bahaya, ya, penyakit yang berbahaya. Apalagi terlalu banyak rakus dalam makanan, walaupun itu, ya, makanan yang halal dan higienis. Karena terlalu banyak makan dapat menguatkan syahwat, dan syahwat itu senjata syaitan. Itu, ini perlu kita tahu. Syahwat itu senjata syaitan itu. Nah, apa lagi pintunya? Orang yang suka tergesa-gesa, meninggalkan kehati-hatian dalam sebuah perkara. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Al-ajalatu minasyaitan.
Tergesa-gesa itu dari syaitan. Wa ta'anni min Allah Ta'ala. Sedangkan kehatian itu datang dari Allah SWT. Makanya jangan tergesa-gesa. Ya. Apalagi kikir. Itu pintu syaitan tuh. Ya, pintu-pintu syaitan. Takut miskin, gitu ya. Apalagi fanatik terhadap mazhab. Ini pintu syaitan. Makanya ini perlu kita tahu. Nah, dan pintu besar syaitan yang lainnya itu berburuk sangka terhadap sesama muslim. Ini Pak, berprasangka jelek. Padahal Allah mengatakan apa dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni itsm. Wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka itu dzan. Kenapa? Karena sebagiannya dosa. Ya. Sesungguhnya sebagian itu prasangka itu dosa. Ya. Ini penting. Nah, makanya dalam hal ini kita harus mengobati. Ketika kita terlanjur berbuat sangka kepada sesama muslim, maka hendaklah banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat. Kenapa? Karena suatu saat bisa jadi hati kita itu larut, ya, dari itu. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan fil qalbi lammatun minal malaki. Di dalam hati terdapat dua kumpulan. Ya. Dua kumpulan. Lammatun minal malik i'adzum bil khair wa tasdiqun bil haqq. Faman wajada dzalik faly'alam annahu minallahi subhanahu wa ta'ala wal yahmadillah. Nah, jadi dalam hati itu terdapat dua kumpulan. Ada pertama satu kumpulan dari malaikat. Nah, satu kumpulan malaikat itu mengajak kepada kebaikan, wa tasdiqum bil haq, membenarkan kebenaran, mempercayai kebenaran itu. Barang siapa yang mendapatinya, ya, mendapati tadi ada semangat mengajak kebaikan, membenarkan kebenaran itu, maka ketahuilah bahwa itu berasal dari Allah SWT. Dan hendaklah dia muji Allah SWT. Kalau contohnya ini, hati kita itu banyak bergerak dalam kebaikan, ketika disampaikan kebenaran, dia yakin kebenaran itu berarti bersyukurlah. Ini indikator bahwa hati kita itu betul-betul bagus, gitu. Tapi sebaliknya, dan satu kumpulan dari musuh syaitan yang mengajak berkeburukan, mendustakan kebenaran dan melarang dari kebaikan, barang siapa yang mendapatinya, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah SWT dari syaitan yang terkutuk itu. Kenapa? Karena sudah dominannya syaitan. Nah, makanya kemudian Rasulullah SAW membacakan Allah SWT, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan, menakut-nakuti kalian al-faqr, kemiskinan kepadamu. Makanya kalau orang yang beriman, kalau orang mau berinfak, dia bilang apa? Udah kamu berkurang harta kamu. Dibisikkan, Pak. Ya, itu dijanjikan, ditakut-takutin. Dan dia menyuruh kita itu berbuat kikir. Kikir. Ya. Kenapa? Nah, itu tadi. Orang yang lamban, yang nggak mau tergerak dalam kebaikan, menginfakkan hartanya, ya, itu orang kikir, pelit, ya. Itu berarti dia mengikuti langkah syaitan. Nah, makanya Al Hasan pernah berkata, sesungguhnya terdapat dua keinginan kuat yang berjalan dalam hati. Keinginan yang kuat dari Allah dan keinginan yang kuat dari musuh syaitan. Jika Allah merahmati hambanya yang berada dalam pengaruh keinginannya, maka apa yang berasal dari Allah SWT diizinkan masuk, dan apa yang berasal dari musuhnya akan dicegah. Nah, makanya berdasarkan fitrahnya,
hati dapat menerima pengaruh malaikat dan dapat menerima pengaruh dari syaitan yang dalam porsi yang sama. Tidak ada yang unggul antara yang satu dengan yang lain. Nah, adapun adanya keunggulan dari salah satu kubu dikarenakan hati mengikuti hawa nafsu dan tunduk terhadap syahwat. Nah, makanya Allah ini tentang bagaimana hati itu. Nah, dalam sebuah hadis ini dari Huzaifah, dia mengatakan apa? Aku telah mendengar Rasulullah bersabda, fitnah akan dihamparkan pada hati manusia bagai tikar yang dihamparkan perutas secara tegak menyilang ya antara satu sama lain. Nah, maka hati mana yang dihinggapi oleh fitnah, niscaya akan terlekat padanya bintik-bintik hitam. Begitu juga hati yang tidak dihinggapinya, maka akan terlekat ya pada bintik-bintik putih ya, sehingga hati tersebut terbagi menjadi dua. Sebagian menjadi putih bagaikan batu licin yang tidak ada lagi terkena fitnah selama langit dan bumi masih ada, sedangkan sebagian yang lain menjadi hitam keabu-abuan seperti wadah tembaga berkarat, tidak menyuruh kebaikan dan tidak melarang kemungkaran kecuali sesuatu yang diserap oleh hawa nafsunya. Ini bahaya, Pak. Makanya kalau seandainya kondisi hati kita ini ya didominasi dengan syahwat, ya, didominasi dengan keburukan-keburukan setiap saat, maka segeralah berobat, ya, obati penyakit itu. Kenapa? Ini bahaya. Kalau orang contohnya nih, kalau seandainya hatinya nggak tenang baca Al-Quran, ya, berapa lama nih Pak? Kita ini kalau baca Quran berapa lama sih? Ya, makanya Pak, kalau orang, makanya seorang sahabat namanya Utsman bin Affan mengatakan, kalau hati kalian bersih, pasti kalian tidak akan pernah puas bersama Al-Quran. Masya Allah Pak. Ini luar biasa ungkapan Utsman bin Affan. Makanya Utsman bin Affan itu pernah suatu ketika mengkhatamkan Al-Quran 1 rakaat witir. Ya. Siapa yang sanggup Pak? 30 juz 1 rakaat witir Pak. Itu Utsman bin Affan. Makanya luar biasa. Kita ini gampang sekali untuk mengetahui hati kita itu sehat atau tidak nih. Makanya hadapkan diri kita dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu fitrah hatinya sehat. Kalau hatinya sehat itu, insya Allah dia akan senang bersama Al-Quran. Dia akan betah bersama Al-Quran. Makanya ada apa? Kalau saya tuh kalau udah gelisah apa? Itu tanda berarti ini kita sudah apa? Hati kita ini masalah. Qurannya kurang. Makanya Pak, kalau seandainya masih hati kita itu masih gini, cekokin pakai Quran Pak, baca Quran Pak, paksa. Kenapa? Karena hati itu kalau sudah dipaksa dan ketaatan, insya Allah dia akan kuat, dia akan bangkit lagi Pak. Gitu. Nah, ini. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu, ya, kalau orang-orang munafik, ini ada penyakit syubhat dalam dirinya orang munafik itu. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka ada penyakit, itu hati orang munafik. Lalu Allah menambahkan penyakitnya itu. Yang dimaksud Qatadah ya, ayat ini dimaksud ayat ini, Qatadah Mujahid mengatakan apa? Yang dimaksud ayat ini apa? Keraguan-raguan. Orang munafik itu ragu Pak. Dia enggak ke sini, enggak ke sini. Dia enggak jelas hidupnya. Orang mukmin harus jelas. Makanya kalau hati orang mukmin itu ketika hatinya sudah tertata, dia akan terarah dirinya gampang ke masjid, gitu ya. Gampang baca Al-Quran, gampang untuk diajak melakukan kebenaran, menerima kebenaran itu. Kenapa? Hatinya sudah bersih. Kenapa sih? Kalau ada orang yang susah menerima kebenaran, padahal itu nyata. Allah telah mengatakan, Rasul telah mengatakan, ini sudah kebenaran. Kenapa sih? Oh, berarti hatinya bermasalah. Hati bermasalah.
Makanya penyakit-penyakit hati terkumpul dalam penyakit-penyakit syahwat dan syubhat. Nah, itu penyakit. Maka obatnya apa? Al-Quran. Al-Quran obatnya. Al-Quran adalah obat untuk kedua jenis penyakit tadi, baik syahwat ataupun syubhat. Ya. Nah, ini bukti. Ya, makanya Quran obatnya. Karena Al-Quran ini Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, hati yang selamat itu senang apabila melihat hal yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat, dan membenci perkara yang merugikannya. Hati akan menjadi cinta terhadap petunjuk dan benci terhadap kesesatan. Makanya Al-Quran akan menghilangkan penyakit-penyakit yang mendatangkan keinginan yang rusak itu. Makanya Allah mengatakan apa dalam Quran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dalam Quran itu sesuatu yang menjadi penawar, syifa, wa rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Nah, ini solusi. Kita dapat penyakit nih, penyakit hati, penyakit. Lalu obati dengan Al-Quran. Dalam ayat lain Allah mengatakan, ayat lain surah Yunus, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada Anda mau'izah mir rabbikum. Mau'izah pelajaran, kurikulum. Ya. Maka dalam kehidupan dunia ini kan kita sekolah, kurikulumnya Quran datang nih. Wa syifa'ul lima fis sudur, syifa, penawar bagi yang punya penyakit dalam dadanya. Nah, solusinya Pak. Nah, maka hati mendapatkan makan dari keimanan, dan Al-Quran sesuatu yang menumbuhkan dan menguatkannya. Makanya kalau kita dalam kondisi sakit hati kita itu, maka mendekatlah Anda kepada Al-Quran. Al-Quran obatnya. Nah, lalu kalau sudah selesai waktunya? Belum. Ya. Lalu lihat, kita harus kenali di antara tanda-tanda hati yang sakit itu, kata para ulama, yaitu seorang hamba tidak mampu melakukan yang harus dilakukannya. Mengenal Allah, mencintai Allah, rindu untuk bertemu dengan Allah, menyerahkan dirinya SWT, mengutamakan hal itu daripada dari setiap syahwatnya. Nah, kemudian hamba itu mendahulukan kepentingan, ya, melakukan apa? Mendahulukan kepentingan dan syahwatnya di atas ketaatan pada Allah SWT. Ya, makanya kalau seandainya dia nggak mengenal Allah, ya, mencintai Allah, rindu dengan Allah SWT, maka ini menandakan hatinya lagi sakit. Nah, Allah mengatakan dalam surah Al-Quran, dalam surah Muhammad, surah Furqan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya, ya, keinginannya, hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Nah, sebagian ulama salah mengatakan dia adalah orang yang setiap kali menginginkan sesuatu, ia menurutinya, maka ia hidup di dunia ini seperti binatang yang tidak mengenal Rabbnya dan tidak beribadah kepadanya sesuai dengan perintah dan larangan Allah SWT. Ya. Nah, makanya Allah mengatakan apa? Orang yang kondisi seperti ini, yatamatta'una wa yakuluna, mereka bersenang-senang, makan-makan, kama ta'kulu an'am, seperti binatang ternak makan. Dia nggak memikirkan, ya, kalau makan, terus nggak lupa dengan nama Allah, gitu ya, lupa ini halal haram, makan aja. Nah, seperti binatang, hewan ternak makan. Wan naru mathwal lahum, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Kalau orang yang punya posisi seperti itu, ini bahaya Pak. Ini balasan perbuatan, balasan orang-orang yang
yang mengedepankan syahwatnya, mengedepankan ya syahwatnya, Tuhannya syahwat, ya Tuhannya itu syahwat, keinginannya dia. Nah, makanya orang-orang seperti ini berbahaya. Nah, Allah mungkin ini diantara yang bisa kita sampaikan pada detik ini, bahwa hati merupakan suatu nikmat yang datang dari Allah Ta'ala. Maka kelolalah hati kita itu supaya baik. Ya, kenali apakah saat ini hati saya sakit atau sehat. Kalau sehat, Mbak, caranya mengenali gampang sekali. Tersentuhkah hati kita itu ketika baca Al-Quran? Tersentuhkah hati kita ketika kita masuk ke masjid? Ya, banyak, gampang sekali. Kalau sakit tuh, Pak, susah ke masjid. Ya, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak gitu ya. Alamat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu untuk kita semua, bahwa Allah SWT telah mengkaruniakan kepada kita nikmat hati. Hati itu adalah dalam rangka untuk mengenal Allah SWT. Maka jangan sampai kita di dunia ini nggak kenal dengan Allah SWT. Ya. Orang yang sudah nggak kenal Allah SWT ini bahaya. Pasti hidupnya akan terlunta-lunta. Bahkan nanti di akhirat Allah nggak kenal juga sama dia. Ya, kenapa? Karena dia nggak kenal Allah SWT. Allah telah menggunakan hati, Allah memberikan hatinya. Allah memberikan pendengaran, penglihatan. Kenapa nggak digunakan? Ya, gitu. Baik, Allah. Waktu sudah masuk. Mungkin sampai sini dulu. Nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya? Baik. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan kebetulan majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.